Anak pipa versus anak AFC. Kata itu layak kita sematkan untuk kekisruhan yang terjadi antara Timnas Bahrain dengan Timnas Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Timnas Bahrain minta pertandingan ketika melawan Indonesia nanti jangan di GBK, jangan di Indonesia, pokoknya main di luar Indonesia. Biar aman katanya. Indonesia nggak mau kalah. Enak aja main di luar Indonesia, kita aja main di Bahrain, masa kalian nggak mau main di Indonesia, kan gitu. Akhirnya Menpora Pak Dito menyatakan FIFA pastikan Bahrain tetap harus bermain di sini. Kalau tidak, Timnas Indonesia menang WO. Nah, kita dapat berita ini sumbernya dari bola.net mengatakan bahwasanya Bapak Menpora kita yang baru juga dilantik bersama dengan Taufik Hidayat memastikan bahwasanya FIFA memastikan Bahrain harus bermain dengan Indonesia di Indonesia, bukan di luar negeri, bukan di tempat netral atau di tempat yang lain. Pokoknya wajib main di Indonesia. Nah, kalau tidak mau, maka mau tidak mau mereka harus kehilangan 3 poin dan 3 poin gratis akan mampir ke Indonesia. Nah, ini jadi senjata makan tuan, ya kan? Senjata makan tuan dari Bahrain yang pengen buat Indonesia itu kewalahan, yang buat Indonesia kerugian, malah mereka sendiri kayaknya yang akan mengalami kerugian, guys. Pasti mereka juga gengsi. Pasti mereka akan gengsi kalau misalnya FIFA memastikan nggak boleh main di luar. Pasti mereka gengsi untuk datang nih. Nah, tahulah gengsi orang Arab kan. Nah, dengan kegengsian mereka ini, mereka pasti lebih ngotot untuk memastikan pertandingan di luar. Ketika FIFA udah bilang enggak, nah maka nggak ada cerita, nggak ada lagi alasan mau main di luar negeri apa enggak, kan gitu kan. Nggak lagi main cerita, main netral, nggak ada. Kenapa? Karena udah FIFA yang bilang. Nah, kalau udah FIFA bilang kayak gini, aku yakin juga Bahrain pasti agak gengsi. Ya kan? Agak gimana gitu ya kan. Gak enak nih datang ke Indonesia gitu ya kan. Dalam artian mereka pasti udah kadung malu gitu dengan kekisruhan yang ada, dengan konflik-konflik, statement-statement yang kontroversi yang mereka buat, kan segala macam lah pokoknya. Pasti mereka juga akan merasa, waduh, udahlah nggak usah datang aja lah. Makanya muncullah mungkin statement mereka, lebih baik kami kehilangan 3 poin ketimbang kami kehilangan nyawa pemain dan nyawa staf dan pelatih kami, guys. Nah, ini kan sebenarnya statement-statement yang membuat konflik ini menjadi makin kisruh gitu ya kan. Seakan-akan Indonesia ini negara teroris, negara konflik yang tempat mananya berperang, di mana di situ ada rudal-rudal, kan. Padahal kita mah baik-baik aja. Memang warga Indonesia itu cuma sangar di sosmed. Jumpa enggaknya sangar-sangar kali. Kita malah salam, respect abangku gitu ya kan. Kok ya limpul. Enggak. Nah, itu dia, guys. Jadi di sini berita cukup mengejutkan ya, dilansir dari bola.net tadi itu yang diliput oleh Asad Arifin dari tanggal 21 Oktober 2024 jam 14.28 mengatakan bahwasanya Pak Menpora Pak Dito udah memastikan, dia bilang gini, FIFA pastikan Bahrain tetap harus bermain Indonesia. Nah, gimana pendapat kalian, guys? Coba komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang statement dari Pak Dito ini, guys. Nah, setelah berita ini muncul di sosial media, muncullah komen-komen netizen Indonesia dengan lawak-lawakannya. Salah satunya adalah anak AFC lawan anak pipa. Kita tahulah anak AFC Bahrain, ya kan? Bahrain kan tahulah kepala FC-nya orang Bahrain. Ya, walaupun Indonesia kepala pipanya bukan orang Indonesia, tetapi hubungan kedekatan antara Pak Erick Thohir dengan ketua pipa itu solid kali, guys. Udah kayak bestie orang itu. Sama Pak Jokowi juga solid, ya kan? Dari mana kita tahu solidnya? Buktinya aja presiden pipa itu mau mendirikan kantor di Indonesia. Mereka punya kantor, guys, punya office di Indonesia. Luar biasa. Ini juga berkat daripada komunikasi Pak Erick Thohir yang cukup baik ya di mata presiden FIFA. Ditambah lagi Pak Erick Thohir ini punya
relasi yang cukup hebat ya, cukup luas di persepak bolaan dunia. Selain daripada pernah punya klub di luar negeri, baik itu di Amerika, Pak Erick Thohir juga pernah mau menjadi presiden Inter Milan, bahkan menyelamatkan nasib Inter Milan dari keterpurukan, sehingga Pak Erick Thohir dijuluki sebagai my hero atau sebagai pahlawanku gitu. Kenapa? Karena dengan hadir Pak Erick Thohir dihambang kebangkrutan Inter Milan saat itu, Inter Milan lolos dari kebangkrutan. Kalau Inter bangkrut saat itu, maka mereka dipastikan akan terdegradasi dari Liga 1 dari Liga Serie A. Maka dari itu banyak petinggi-petinggi Inter Milan, banyak pemain-pemain Inter Milan saat itu, bahkan supporter-supporter Inter Milan itu masih menganggap Pak Erick Thohir itu sebagai bagian orang terpenting dari klub Inter Milan itu, guys. Nah, kembali lagi kita bahas netizen Indonesia. Jadi di sini ada komen yang menarik nih, aku bacakan ya. Anak AFC mencoba ngatur-ngatur anak pipa, kuak kan. Baru ada lagi. Jadi anak pipa sebenarnya siapa sih? Argentina atau Indonesia? Iya juga. Lawakan Indonesia nih, gak ada otak ya kan. Nah, baru FIFA komen, saya punya 2 anak. Yang pertama Argentina, yang kedua Indonesia. Wih. Coba ya, FIFA. I-nya itu Indonesia, A-nya itu Argentina. FIFA. Baru Bahrain ngomong, Papa FC, aku takut, katanya. Dan pokoknya itulah beberapa cuitan-cuitan daripada netizen Indonesia terkait berita Pak Menpora yang menegaskan bahwasanya FIFA pastikan Bahrain wajib main di Indonesia, guys. Nah, jadi kalau misalnya WO gimana? Ya ini jadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Nggak perlu mengeluarkan keringat, nggak perlu mengeluarkan usaha. Indonesia langsung menang 3-0. Nah, sekarang ini jadi masalah Bahrain nih. Jika Bahrain gagal memenuhi syarat alias tidak mau bermain di Indonesia, maka mau tidak mau Bahrain akan terkena sanksi oleh FIFA, guys. Selain daripada mereka akan kalah 3-0, nanti ada sejumlah denda yang harus mereka bayarkan, guys. Entah berapa M gitu ya kan. Tetapi menurut aku ya, mau denda berapapun kayaknya timnas Bahrain itu nggak ada masalah. Secara mereka itu salah satu negara dengan pendapatan yang cukup tinggi. Mereka tergolong negara yang pemerintahannya itu banyak duit lah. Jadi nggak ada masalah jika misalnya mereka harus membayar denda menurut aku, guys. Tapi yang jelas dengan hasil ini, dengan FIFA memastikan Bahrain tetap bermain di Indonesia, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, sehingga Indonesia tidak harus bermain di luar negeri, yang mana bisa mempengaruhi kualitas bermain timnas Indonesia, guys. Kita tahu sendiri lah, kalau main di luar, kita pasti tidak mendapatkan dukungan atau support yang sebanyak kita dapatkan bermain di Gelora Bung Karno. Kalau di Gelora Bung Karno, siapapun yang datang pasti setidaknya konsentrasi pemain lawan itu pasti akan terganggu dengan nyanyian ataupun juga support daripada supporter timnas Indonesia yang betul-betul militan, fanatik, yang luar biasa mendukung timnas, guys. Kita lihatlah kapan GBK nggak penuh kalau udah kualifikasi Piala Dunia. Lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Filipina selalu dipenuhi dengan supporter timnas Indonesia. Apalagi lawan Bahrain, yang notabene kita sempat dicurangi ketika bermain di Bahrain, guys. Nah, ini jadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia karena FIFA pastikan mainnya di Indonesia. Karena kalau udah main di luar, kita sulit nih. Sulit dalam artian kurangannya kita support, kan. Nggak ada pemain ke-12 kita itu. Udah gitu juga pemasukan untuk PSSI juga berkurang. Karena dari tiket aja itu besar pemasukan untuk PSSI. Dan ini lumayan untuk menyokong akomodasi atau mungkin finansial PSSI dalam menyokong persiapan timnas Indonesia ke depannya, guys. Seperti itu. Maka dari itu, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Erick Thohir dan jajarannya yang sudah mau berusaha untuk mengembangkan persepak bolaan Indonesia ini untuk menjadi sepak bola yang maju ke depannya. Oke. Thank you so much kawan-kawan yang nonton. Semoga nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'ana jafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.